Shalom, selamat pagi, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur, kemuliaan dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul di jemaat-Mu ini, yaitu dengan kaum lansia. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkannya. Kiranya berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15. Dan saya akan membacakan ayat ini untuk kita sekalian. Judul perikop hari ini yaitu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritahukanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewajiban. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Sampai di sini pembacaan Alkitab buat kita hari ini. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan Opa Oma semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diberi judul Hidup Bijaksana, Adil dan Beribadah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar bahkan melihat pertunjukan atau penari topeng. Penari topeng adalah penari yang selalu menggunakan topeng di wajahnya kalau mereka sedang memainkan tariannya. Penari topeng sengaja menutupi wajahnya, karena itulah yang menjadi ciri khas tarian tersebut. Dan tanpa kita sadari, kita sebagai orang percaya pun sering mengenakan topeng untuk menyembunyikan jati diri kita yang sebenarnya. Ada yang tampak baik di luar, rajin ke gereja, bersekutu, bahkan tekun dalam pelayanan. Dan ketika berada di tengah pergaulan orang-orang yang tidak beriman, ia akan berubah 180 derajat dan tidak mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya. Di dalam gereja
Dia memakai topeng pengikut Kristus dan di luar gereja melepaskannya dan berbuat sesuka hatinya. Opa Oma yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan Paulus melalui Titus supaya kita meninggalkan topeng atau kefasikan, keinginan duniawi, hawa nafsu, ketamakan, iri hati, dan dengki. Hal seperti inilah yang menjadikan diri kita jatuh ke jurang kehancuran dan jauh dari Allah. Paulus juga mengingatkan kita melalui Titus supaya Titus bisa mengajar dan mengarahkan kita sebagai jemaatnya, sebagai jemaat yang dibinanya, tentang apa yang harus diberitakan dan diteladankan di jemaat tersebut, yaitu kasih. Karena kasih dan karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya bagi orang berdosa. Dan di ayat berikutnya Paulus membuat suatu rumusan singkat, pendek, tapi padat, namun punya arti besar dalam kehidupan kita. Ia berarti Allah. Allah mendidik kita dan melatih kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Paulus sering menggunakan istilah latihan rohani. Latihan rohani. Latihan rohani adalah kita sebagai orang Kristen harus selalu bersekutu melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari topeng kefasikan. Dan sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki karakter ilahi dalam tuntunan Roh Kudus supaya kita beroleh sifat bijaksana, adil, beribadah. Bijaksana ialah sifat seseorang yang dapat menyikapi permasalahan atau pergumulan dalam jemaat dengan bijak dan menyikapi dengan adil dan teladan. Dengan hati yang tulus, ikhlas, cermat, dan teliti. Sikap bijaksana juga sangat diperlukan agar tidak termakan tipu muslihat. Dalam membuat suatu keputusan harus memahami dengan tenang dan cermat. Selain bijaksana, kita pun harus adil. Adil bukan berarti semuanya sama rata, melainkan bagaimana menjaga hidup sesuai dengan yang seharusnya, tetap berpegang pada apa yang benar, memperjuangkan kebenaran, melawan setiap bentuk kekerasan, penindasan, dan menentang setiap kecurangan. Dan poin yang ketiga adalah beribadah. Beribadah terambil dari bahasa Yunani. Oma. Poin yang ketiga adalah beribadah. Beribadah dalam bahasa Yunani berasal dari kata abudayang. Beribadah berarti mengabdi kepada Allah, mempersembahkan hidup kita dalam segala keberadaan kita saat ini demi kemuliaan nama Allah. Opa Oma yang Tuhan kasihi, semoga Opa Oma menjadi titus-titus yang kuat di dalam Tuhan, bijaksana, adil, dan juga beribadah. Iman yang bertumbuh adalah iman yang bersedia dididik oleh Allah.
Iman bukan hanya saat di gereja, melainkan harus mencerminkan dalam seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari. Dengan iman yang teguh, kita dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, dan sebelum kita menutupnya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan semua ada dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, opa oma kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan dan memampukan mereka dalam melakukan segala aktivitas mereka. Dan kami juga teringat akan opa oma kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, Oma Ratu, Oma Hasper, dan masih banyak orang tua kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan topang mereka, beri mereka kesembuhan dan kuatkan mereka ya Bapa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami menjadi orang-orang yang bijak, bijaksana, dan juga beribadah. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta, berkatilah beliau, dan begitu juga dengan keluarga Bapak Pendeta, dan kami juga sebagai penetua yang selalu mendampingi beliau. Beri kami kekuatan ya Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, mampukan kami ya Bapa untuk melakukan segala tugas penata layanan kami di dalam jemaat-Mu ini, supaya kami bisa benar-benar meninggalkan kefasikan kami, topeng yang ada di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan yang Maha Kuasa, sebentar lagi kami akan kembali dari tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami dan menibahkan kami di rumah kami tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa yang memberikan kesembuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah pemimpin kami hanya takut kepadamu ya Tuhan, biar mereka bisa bijaksana, adil di dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu ya Bapa, kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Opa Oma. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.